Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di dalam sapaan pengharapan. Kita akan merenungkan tema firman Tuhan dengan tema salah persepsi. Terdapat di dalam Markus 8 ayatnya yang ke-38 berbunyi demikian. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa bangun, kami bisa membaca firman dan merenungkannya. Tuhan pimpin setiap kami untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Slogan yang menjadi penyemangat kita di saat-saat kita merasa putus asa, ingin menyerah, dan pasrah dalam kehidupan kita. Namun, mulai dari pergumulan hidup kita, mungkin anak-anak sedang bergumul dengan studi, orang tua yang bergumul masalah finansial, ekonomi, dan lain sebagainya, akankah kita tetap terus semangat di tengah-tengah persoalan hidup ini? Akankah penyemangat slogan tadi bisa mengatasi segala permasalahan kita? Tentu tidak. Tapi di sini gak jarang juga justru kita merasa kecewa. Kecewa terhadap pertolongan Tuhan yang tak kunjung datang, tak kunjung Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Kita merasa kecewa akan harapan yang telah kita taruh. Namun Kristus sebenarnya telah memberitahukan kepada para murid, konteks pada masa itu, di mana ia harus menanggung banyak penderitaan. Menjadi pengikut Yesus bukan hal yang mudah, kita sudah tahu itu. Tetapi, menjadi pengikut Yesus yang tetap bertahan di kala susah dan senang, itulah yang terbaik. Meski berhasil menghindarkan para murid dari kesalahpahaman yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah raja duniawi, di mana segala kemegahan yang ada di dunia Dia miliki, serta dapat memulihkan kerajaan Israel pada masa itu. Pemahaman inilah yang menjadi dasar Petrus dalam menegur Yesus ketika ia memberitahukan secara rinci mengenai penderitaan yang akan ditanggungnya. Namun sayangnya, bukan dipuji karena tampak sangat mengasihi Yesus, justru Petrus mendapat teguran. Apa alasannya? Alasannya karena persepsi dan pemikiran Petrus sudah melenceng jauh dari apa yang mau Tuhan kehendaki atas pengutusannya terhadap anaknya, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang lebih mengenal Yesus sebagai Tuhan menyelesaikan masalah, memulihkan relasi dan konflik, bahkan mencukupkan segala kebutuhan. Padahal kedatangan Yesus adalah untuk menyelesaikan masalah yang menjadi dasar pada manusia, yakni dosa. Bagaimana dengan pemahaman kita? Semoga kita tidak seperti Petrus yang berjalan terhadap pemahamannya sendiri, melainkan menempatkan Yesus sebagai Mesias, sebagaimana maksud dan kehendak Bapa dalam mengutusnya. Pandanglah Yesus sebagaimana maksud Allah mengutusnya, supaya kita tidak dikecewakan oleh pemahaman yang keliru. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai membacakan dan merenungkan firman Tuhan. Berkati juga setiap aktivitas yang akan kami lanjutkan. Untuk setiap apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan mampukan dan memberikan kami kekuatan, penyemangat untuk berharap selalu kepadamu saja.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.